Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bersyukur kepada Allah, kembali kita berjumpa di majlis yang mulia. Bersama-sama kita talabul ilm, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah perkara yang fardu atas setiap muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis kita, dimudahkan untuk memahami ilmu dan mengamalkannya. Saudara-saudari jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita berada pada pembahasan yang terakhir dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama di dalam Islam, yaitu pada poin yang ketiga, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita di akhir pembahasan, insyaallah ta'ala perjumpaan kita berikutnya kita berpindah pada kitab yang lain insyaallah. Berkata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, wa arsalallahu jami'ar rusul mubasysyirin wa mundirin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus semua rasul, semua nabi untuk memberikan kabar gembira dan untuk memberikan peringatan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 165, rusulan mubasysyirina wa mundhirin. Para rasul yang mereka memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Agar tidak ada pada manusia hujjah setelah datangnya para rasul kepada mereka semuanya. Wa awwaluhum Nuhun alaihi salam. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, wa akhiruhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa khatamu an-nabiyyin. Dan beliau adalah penutup dari semua nabi dan rasul. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 163, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad seperti yang kami wahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam dan nabi-nabi yang datang setelahnya, rasul-rasul yang datang setelahnya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, inilah mereka manusia yang paling mulia, para nabi dan para rasul. Dan dari mereka yang paling mulia adalah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, dan nabi dan rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tugas mereka adalah mubasysyirin wa mundhirin. Tugas mereka untuk memberikan kabar gembira bagi mereka-mereka yang beriman, yang bertakwa. Allah siapkan surga yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan. Mereka juga datang dengan memberikan peringatan, membawa peringatan, wa mundhirin, peringatan kepada mereka-mereka yang tidak beriman, yang tidak bertakwa kepada Allah. Maka mereka diingatkan akan adanya neraka Allah Subhanahu wa taala, tempat bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik, demikian juga orang-orang yang tidak beriman.
dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka yang beriman, bertakwa, mereka-mereka yang ada di dalam Islam, maka Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka surga yang penuh dengan kenikmatan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, demikian para nabi dan para rasul, mereka datang mubasysyirin wa mundirin. Mereka datang kepada umatnya untuk memberikan kabar gembira dan untuk memberikan peringatan. Selanjutnya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala di akhir dari matan Al-Usul Ats-Tsalatsah, beliau menyebutkan wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan. Setiap umat Allah utus kepada mereka seorang rasul. Min Nuhin ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah. Semua nabi dan rasul tersebut memerintahkan umatnya ibadatillahi wahdah, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanhahum an ibadati at-taghut, dan melarang mereka semuanya untuk beribadah kepada taghut. Ya, ini tema kita di pagi yang mulia ini, di mana taghut adalah mereka-mereka yang disembah selain Allah, mereka ridha atas perbuatan tersebut. Setiap umat Allah utus kepada mereka nabi dan rasul. Setiap nabi dan rasul mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah dan untuk meninggalkan taghut. Dalilnya adalah surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul agar mereka beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, agar mereka meninggalkan taghut. Waftaradallahu ala jami'il ibad al-kufra bitaghut wal iman billah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada setiap hamba, Allah wajibkan kepada setiap manusia untuk kufur kepada taghut, untuk ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala, makna taghut ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'bud au matbu' au muta'. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala beliau menyebutkan makna taghut ma tajawaza bihil abdu haddahu, yaitu setiap yang melampaui batas. Budin au ma'budin au matbu'in au muta'. Apakah mereka sesuatu yang disembah, sesuatu yang diikuti, ataupun sesuatu yang ditaati? Semua yang melampaui batas, ya, dari yang disembah, yang diikuti, yang ditaati, dan mereka ini melampaui batas, maka disebut dengan taghut. Wa tawaghit katsirun ru'usuhum khamsah. Dan taghut jumlah mereka sangat banyak. Dan yang paling besar dari para taghut tersebut ada 5. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi, Iblis laknatullah alaih. Yang pertama, iblis, laknat Allah atasnya. Wa man ubida wa huwa radin. Yang kedua, seorang yang disembah, seorang yang diibadai dalam keadaan ridha untuk diibadai. Wa man da'an nas ila ibadati nafsihi. Yang ketiga, setiap yang menyeru manusia untuk menyembah diri sendiri, ya, untuk menyembah dirinya, untuk beribadah kepadanya. Wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Yang keempat,
siapapun yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Dan yang kelima, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Semua yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 265, la ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk beragama Islam. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghai, sungguh telah jelas hidayah dan kesesatan. Faman yakfur bit-taghut, maka barang siapa yang ingkar, yang kufur kepada taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh ia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh. Wa hadha huwa ma'na la ilaha illallah, dan inilah makna yang ada dalam syahadat kita la ilaha illallah. Kewajiban untuk beribadah kepada Allah dan kewajiban untuk kufur kepada taghut. Sebagaimana dalam hadis, ra'sul amri al-islam wa amuduhu wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Perkara yang paling besar adalah Islam, sedangkan tiangnya, ya, tiang dan juga sesuatu yang paling tinggi, sesuatu yang paling di atas, al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam. Tamat hadhihi risalah wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa sahbihi wasallam. Sampai di sini matan yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimallahu ta'ala. Selesailah risalah usul tsalatsa dan salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita kaji bersama ya syarah dari matan yang beliau sebutkan tadi, yaitu kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah dan ingkar dengan semua taghut. Taghut diambil dari kata tagha yatghi tughyanan. Tagha yatghi tughyanan, artinya tajawaza haddahu, melampaui batas. Semua yang melampaui batas ya disebut dengan taghut secara bahasa. Wa huwa ismun likulli ma tajawaza bihil abdu haddahu. Taghut adalah nama untuk segala sesuatu yang melampaui batas dari batasan-batasan syar'i. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimakumullah, ini makna taghut, semua yang melampaui batas, semua yang ridha untuk ditaati, untuk diibadahi, untuk diikuti dalam perkara yang melampaui batas, maka disebut dengan taghut. Idza kana radiyan bihadhil ibadah, yaitu mereka yang diibadahi, yang ditaati selain Allah dalam keadaan ridha. Ya, maksudnya adalah ketaatan dalam rangka untuk menyelisihi syariat Allah, melampaui dari batasan-batasan Allah, dan mereka ridha, maka disebut dengan taghut. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 98, 99, ya, surat Al-Anbiya, innakum wa ma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah, hasabu jahannam, akan memenuhi neraka jahannam.
antum laha waridun, kalian semuanya akan masuk di dalam jahannam. Lau kana haula alihatan ma waraduha. Seandainya mereka-mereka yang disembah selain Allah adalah Tuhan, ya semua yang disembah selain Allah, seandainya mereka benar Tuhan, ma waraduha, sungguh mereka tidak akan masuk ke dalam jahannam. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini akhir perjalanan mereka-mereka yang menyembah tauhid beserta dengan tauhidnya. Semuanya akan masuk di dalam jahannam. Hasabu jahannam, mereka semuanya akan dijerumuskan, dimasukkan ke dalam jahannam. Maka kaum musyrikin ketika mendengar ayat ini, justru mereka senang. Kenapa? Karena mereka merasa semua yang mereka sembah, mereka juga akan masuk di dalam jahannam. Nabi Isa alaihissalam disembah oleh mereka orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani. 3 Tuhan mereka, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ya Nabi Isa alaihissalam, dan Tuhan Ruhul Kudus, Ruh yang suci, yaitu Jibril alaihissalam. Mereka menyembah 3-tiganya. Maka mereka merasa senang, ya apapun nasibnya, apapun keadaannya, yang penting bersama dengan mereka. Sehingga mereka menyangka mereka akan masuk di dalam jahannam bersama dengan sesembahan tersebut, Nabi Isa, Jibril, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Anbiya ayat 101 sampai 103. Kelanjutan dari ayat tadi, Allah turunkan firman-Nya, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Sesungguhnya mereka-mereka yang sudah tertulis baik di sisi kami, ulaika anha mub'adun. Sesungguhnya mereka dijauhkan dari jahanam. Siapa yang ditulis kebaikan atas mereka? Orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nabi Isa alaihissalam, ya mereka-mereka yang disembah selain Allah namun tidak ridho. Karena disebut dengan tauhid, mereka yang disembah dan ridho. Ya, mereka mau disembah. Ya, bahkan menyeru dirinya untuk disembah. Ini yang disebut tauhid. Adapun Nabi Isa alaihissalam dan yang semisal dengan beliau alaihissalam, walaupun disembah akan tetapi tidak ridho atas perbuatan mereka, maka tidak disebut dengan tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah mereka kaum musyrikin, ulaika anha mub'adun, sesungguhnya mereka dijauhkan dari jahannam. La yasma'una hasisaha, mereka tidak akan mendengarkan ya dahsyatnya jahannam. Wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun, sedangkan mereka-mereka ini, orang-orang yang mulia ini yang disembah tetapi tidak ridha, sungguh mereka berada di dalam surga Allah, di tempat yang mana Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Apapun yang mereka inginkan Allah berikan kepada mereka, maksudnya surga. Mereka kekal di dalamnya. La yahzunuhumul faza'ul akbar, mereka tidak merasakan susahnya al-faza' al-akbar, yaitu hari kiamat. Mereka tidak akan merasakan susahnya hari kiamat. Wa tatalaqahumul malaikatu hada yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat menyambut mereka, inilah hari yang dijanjikan untuk kalian. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang menyembah tauhid dan mereka merasa semua yang disembah berarti tauhid, padahal tidak demikian. Yang disebut dengan tauhid adalah mereka yang ridho untuk disembah.
Adapun yang tidak ridha untuk disembah, mereka sesuai dengan keadaan masing-masing. Kalau mereka orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, mereka yang beriman, maka sungguh mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah kisahkan dalam surat Al-Maidah di mana Nabi Isa alaihi salam berlepas diri dengan semua yang menyembah kepadanya. Surat Al-Maidah ayat 117. Wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam, tatkala Allah berfirman, wahai Isa ibnu Maryam, a anta qulta linnas, apakah engkau mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah. Qala subhanak, jawaban Nabi Isa alaihi salam, maha suci engkau wahai Tuhanku, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, aku tidak pantas untuk mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Maksudnya tidak mungkin aku memerintahkan manusia untuk menyembah aku dan ibuku, Maryam bintu Imran, ya. In kuntu qultuhu faqad alimtah, kata Nabi Isa, seandainya benar aku mengucapkan ucapan tersebut, sungguh engkau mengetahui ucapanku. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, sesungguhnya engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui dengan perkara yang gaib. Ma qultu lahum, Nabi Isa alaihi salam melanjutkan, aku tidak mengatakan kepada mereka illa ma amartani bihi, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahidan madumtu fihim, dan aku akan menjadi saksi atas mereka selama aku ada bersama dengan mereka. Falamma tawaffaitani, ketika engkau telah mengangkat aku ke langit, kunta antar raqiba alaihim, engkaulah yang mengawasi mereka. Engkau yang ar-raqib, yang maha mengawasi atas mereka, yaitu umatnya, umat Nabi Isa alaihissalam. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ini sangat penting ya buat kita, terlebih kalau kita berjumpa dengan mereka-mereka yang di luar Islam, mereka-mereka yang ada di dalam agama Nasrani. Sebutkan ayat ini dalam surat Al-Maidah ayat 117 sampai dengan 118, di mana terjadi perbincangan antara Nabi Isa alaihissalam dengan Allah. Tentu perbincangan ini di balik hijab, ya, di balik hijab. Hijab Allah adalah cahaya yang tidak ditembus oleh sesuatu pun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Muhammad SAW, berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, maka demikianlah Allah juga berbicara kepada para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa, apakah benar engkau perintahkan kepada manusia agar menyembah dirimu dan ibumu? Apa tadi jawaban Nabi Isa alaihissalam? Ya, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, bagaimana mungkin aku memerintahkan manusia untuk menyembah diriku? Sesungguhnya engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu, wahai Tuhanku. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha mengetahui dengan semua perkara yang gaib. Kemudian Nabi Isa menjelaskan, aku tidak perintahkan kepada mereka, aku tidak ucapkan kepada mereka kecuali ani'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani
wa rahimakumullahu jami'an. Inilah yang dimaksud dengan taghut ya, setelah kita memahami tauhid kepada Allah, yaitu kewajiban kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua ibadah, semua bentuk ibadah kepada selain Allah. Maka kita pun harus mengetahui apa yang namanya taghut. Ya, sebagaimana perkataan seorang sahabat, a'rifu asyarr la lisyarr walakin litawaqih. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk mengerjakan kejelekan, tetapi aku mengetahui kejelekan untuk bisa meninggalkan kejelekan. Ya, aku mengetahui kejelekan bukan untuk mengerjakannya, tetapi aku mengetahui kejelekan untuk bisa menjauhkan, untuk bisa meninggalkan kejelekan tersebut. Dalam pembahasan tauhid kita harus mengetahui taghut, yaitu semua yang disembah selain Allah dan ridha untuk disembah. Semua yang disembah, semua yang diikuti, semua yang ditaati pada perkara yang melampaui batas dan mereka ridha, maka disebut dengan taghut. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan taghut ada banyak dan pemimpin mereka, pembesar mereka ada 5. Yang pertama iblis, laknatullah alaih. Allah kisahkan tentang iblis laknatullah alaih dalam surat Ibrahim ayat 22. Ya, dalam surat Ibrahim ayat 22. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru, dan syaitan berucap tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah berikan keputusan untuk manusia. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini perbincangan pada hari kiamat. Ketika orang-orang yang mentaati, orang-orang yang taat kepada syaitan dan mereka diputuskan oleh Allah, qudiyal amru, sudah diputuskan oleh Allah, mereka masuk di dalam jahanam. Maka syaitan berlepas diri. Syaitan berlepas diri. Qala syaitan lamma qudiyal amru, syaitan mengatakan ketika sudah Allah putuskan, sudah Allah hisab, Allah putuskan atas mereka yang taat kepada syaitan, innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah, kata syaitan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada kalian dengan janji yang benar. Ya, dulu mengatakan syaitan menggoda manusia. Ia membawa manusia untuk tersesat, untuk meninggalkan perintah Allah, menerjang larangan Allah. Ini godaan syaitan di dunia. Ketika sudah sampai di hadapan Allah pada hari kiamat, di depan jahanam, syaitan berlepas diri. Sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala adalah janji yang benar. Wa wa'adtukum, dan aku berikan janji juga kepada kalian. Artinya aku juga menggoda kalian dengan janji-janji, dengan iming-iming. Ya, fa akhlaftukum, maka sekarang aku ingkar dengan janjiku. Ya, sekarang aku akhlaftukum, aku ingkari janji tersebut. Wa makana liya alaikum min sultan, dan keadaan sekarang aku tidak bisa menolong kalian. Aku tidak punya kekuasaan. Aku tidak bisa membantu kalian. Illa an da'autukum fastajabtum li, kecuali aku berdalil di hadapan kalian, aku menyeru kalian dan kalian menjawab seruanku. Ya, ini sangat menyedihkan jamaah rahimakumullah. Yang selama ini mereka ikuti para penyembah syaitan, ya, orang-orang yang mengikuti syaitan, yang taat dan tunduk kepada syaitan. Siapa mereka ini? Mereka-mereka yang kufur kepada Allah, ya, tukang sihir, ya, demikian semua mereka yang masuk dalam dosa-dosa besar, mereka yang ingkar dan kufur kepada Allah. Maka syaitan, iblis membisikkan pada mereka bisikan-bisikan, janji-janji.
Ya, dan itu membuat mereka tenang dengan dosa-dosa dan maksiat mereka. Membuat tenang kufur dan kesyirikan mereka karena syaitan memberikan janji-janji. Tetapi apa yang terjadi nanti pada hari kiamat, ini yang terjadi. Syaitan pun ingkar. Wa ma kana liya 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Keadaanku dulu di dunia, ya, aku menyeru kalian, aku mengajak kalian, dan kalian pun menjawab ajakanku. Tetapi syaitan tidak punya sultan. Wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Aku tidak punya sultan, aku tidak punya pertolongan, tidak punya kekuatan. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, syaitan ya kadzub, ya. Syaitan sangat pendusta. Maka tidak bisa dipercaya. Kalau seorang sudah terjatuh di dalam dosa dan maksiat, sudah selesai. Ia pun akan lari, ia akan pergi. Apalagi sudah sampai pada hari kiamat, sudah tidak ada kecuali masing-masing bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakan di dunia. Ketika syaitan kemudian ingkar, kemudian ia pun angkat tangan, tidak membantu karena memang tidak punya kekuatan. Apakah manusia bisa kemudian berdalil karena saya diajak, saya diseret oleh syaitan, oleh iblis? Alasan yang seperti ini tidak akan diterima, jamaah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berikan hujjah secara sempurna. Allah turunkan kitab-kitabnya, Allah utus para rasulnya. Allah pun jaga pada setiap umat mereka, para juru dakwah, ya, para dai yang menyeru kepada kebaikan, yang mengajak kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Setiap 100 tahun sekali ada mujaddid yang mengajak manusia, seorang yang alim yang mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, kembali kepada Islam. Demikian sampai datangnya hari kiamat. Maka semuanya sudah tegak hujjah Allah kepada seluruh manusia. Ketika mereka mengikuti syaitan, mereka sudah tidak punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ini ya ucapan syaitan kepada mereka-mereka yang taat kepadanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yasin ayat 60, Alam ahad ilaikum ya bani Adama alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah Subhanahu wa taala menjawab keluhan manusia, alam ahad ilaikum, bukankah aku telah memberikan peringatan kepada kalian, ya bani Adam, wahai keturunan Adam, alla ta'budus syaitan, jangan sekali-kali kalian beribadah kepada syaitan. Ya, jangan sekali-kali kalian beribadah kepada syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh nyata kalian. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala tegakkan hujjah alla ta'budus syaitan, jangan menyembah syaitan. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, di dalam hadis disebutkan al-qudat salasatun, para qadhi itu ada 3 macam. Qadhi atau hakim itu ada 3 macam. Wahidun fil jannah, 1 macam yang masuk dalam surga, wasnani finnar, dan 2 yang akan masuk dalam neraka. Fa ammal ladzi fil jannah farajulun arafal haq. Adapun yang masuk ke dalam surga yaitu seorang qadhi, seorang hakim yang mengenal kebenaran, berilmu dengan kebenaran. Faqadha bihi, ia pun memutuskan hukum untuk manusia dengan ilmu, maka ia masuk ke dalam surga. Wa rajulun arafal haq fajara fil hukmi. Yang kedua, seorang qadhi, seorang hakim yang mengenal kebenaran,
fajara, tetapi dia zalim di dalam memberikan hukum kepada manusia. Fahuwa finnar, maka hakim yang seperti ini masuk dalam neraka. Karena dia yang tahu mana yang benar, mana yang salah sesuai dengan ilmunya, dan memang berilmu, tapi ternyata menghukumi manusia, memberikan hukum untuk manusia dengan hukum yang zalim, hukum yang tidak adil, maka ini masuk dalam neraka. Qadhi yang ketiga, rajulun qadhalin nas ala jahlin. Qadhi yang ketiga yaitu seorang qadhi, seorang hakim yang tidak punya ilmu, hukumi untuk manusia di atas kebodohan. Fahuwa finnar, maka qadhi seperti ini juga masuk di dalam neraka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ya ini hadis menjelaskan tentang tadi tauhid 5 macam tadi, iblis atau syaitan, kemudian yang disembah dan ridha, ya, kemudian yang ketiga yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya, ya, demikian mereka-mereka yang mengaku mengenal atau mengetahui perkara yang gaib, demikian yang kelima mereka yang berhukum kepada selain hukum Allah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, mereka yang disembah dan ridha untuk disembah jelas insyaallah. Adapun mereka yang menyeru manusia untuk menyembah dirinya, yaitu mereka-mereka yang membuat aturan-aturan, membuat syariat-syariat, amalan dan ibadah yang tidak pernah disyariatkan Allah dan Rasulnya, kemudian mengajak manusia untuk menyembah dirinya dengan syariat-syariat tersebut. Ya, seperti yang terjadi pada ya para pemimpin Syiah, ya Rafidhah, ya yang ada pada kelompok-kelompok sufi yang ghulu, yang sangat melampaui batas. Ya, kita pernah lihat di video-video banyak ya bagaimana kelompok-kelompok yang sudah sangat jauh dari Islam sehingga jamaahnya itu sampai benar-benar menyembah, mereka sampai mencium kakinya, ya, sampai ia kemudian benar-benar sujud untuk si imam tersebut, untuk pemimpin tersebut. Ya, maka orang yang seperti ini disebut dengan apa? Taghut. Mereka yang membuat syariat, membuat aturan, membuat ibadah untuk diri sendiri sehingga manusia menyembah dirinya, maka yang seperti ini disebut dengan taghut. Mereka-mereka yang disembah selain Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan para pendeta Nasrani, di mana orang-orang Nasrani Allah katakan mereka menyembah para ruhban, mereka menyembah para pendeta. Mereka membantah, mereka tidak menyembah pendeta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bantah pada mereka semuanya. Para pendeta tersebut membuat syariat-syariat, membuat aturan-aturan, ibadah-ibadah yang tidak pernah ada dalam Taurat dan Injil. Kemudian manusia taat dengan aturan-aturan tersebut. Itulah ya mereka dikatakan menyembah kepada para pemimpin mereka. Demikian juga saudara-saudari yang dirahmati Allah, semua mereka yang melanggar syariat Allah dengan ibadah, dengan aturan-aturan yang keluar dari batasan dalam syariat, melampaui batas dari semua batasan Allah, mereka menyembah dengan cara ibadah tersebut, maka mereka disebut dengan taghut. Dan mereka yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, ya, mereka dukun, ya, dukun sihir, tukang sihir, yang mereka mengetahui di mana sesuatu yang hilang, ya, di mana anak yang hilang, ya, mereka mengetahui kapan akan terjadi demikian, apa yang akan terjadi pada dirinya, menebak dengan ya telapak tangan, menebak dengan mata, pandangan mata dan seterusnya, ya. Mereka menganggap bahwa mereka tahu perkara yang di luar dari kebiasaan, perkara-perkara yang gaib, padahal Rasulullah SAW pun tidak mengetahui kecuali yang Allah kabarkan. Malaikat Jibril alaihissalam pun tidak mengetahui yang gaib kecuali yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci-kunci perkara gaib ada pada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengaku tahu perkara yang gaib,
ya, tentu selain dari yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka disebut dengan taghut. Yang terakhir, saudara-saudari yang dirahmati Allah, yaitu mereka yang berhukum dengan selain hukum Allah. Ini kita pahami dengan benar, jangan sampai salah. Bagaimana dengan negeri-negeri, negara-negara yang mereka berhukum dengan selain hukum Allah? Apakah para pemimpin tersebut mereka kafir karena berhukum dengan selain hukum Allah? Ini dirinci. Kalau para pemimpin tersebut adalah muslim, kemudian mereka terpaksa untuk mengikuti aturan-aturan selain hukum Allah, ya, dalam keadaan mereka yakin bahwa hukum Allah lebih baik, maka ini tidak terjatuh dalam kekufuran. Ketika mereka meyakini hukum Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu lebih baik, tetapi kemudian terpaksa untuk menjalankan hukum tersebut, maka mereka tidak terjatuh dalam kekufuran. Ya, tidak disebut dengan taghut. Ya. Yang dilarang adalah tatkala seorang kemudian merasa bahwa selain hukum Allah itu sama dengan hukum Allah atau lebih baik dari hukum Allah. Maka ini kufur. Ini mengeluarkan seorang dari Islam. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini banyaknya pemikiran-pemikiran yang sangat merusak dalam akidah, ya. Dan di zaman kita tersebar pemikiran tersebut. Ya, pemikiran-pemikiran liberal sangat banyak dan itu sangat merusak akidah kaum muslimin, bahkan sampai kepada kekufuran. Seorang tidak boleh ragu dengan agamanya, tidak boleh ragu dengan Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima Allah adalah Islam. Kemudian seorang mengatakan, ya, semua agama sama misalnya. Semua agama memiliki Tuhan dan Tuhan semua agama tersebut sebenarnya satu misalnya. Ini semuanya ucapan-ucapan kufur. Ya, ucapan-ucapan yang mengeluarkan dari Islam. Ya, sebenarnya Tuhan kita dengan Tuhan mereka sama, tidak ada bedanya. Masing-masing beribadah sesuai dengan cara masing-masing. Ini semuanya pemikiran yang sangat merusak. Dan itu tersebar di, ya, kalangan kaum muslimin. Kenapa? Banyaknya pemikiran yang rusak tadi. Pemikiran liberal, pemikiran kufur, ya. Ya, demikian seorang mengatakan bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala bisa dijalankan, bisa juga tidak dijalankan sesuai dengan keadaan, sesuai dengan waktu yang ada. Ya, ini juga ucapan-ucapan kufur. Seandainya Islam turun di Indonesia, maka jilbab tidak wajib. Karena Islam turunnya di Arab dan orang Arab dengan pakaian seperti itu, maka jilbab diwajibkan. Ini ucapan-ucapan kufur. Ya. Demikian, ya, berbagai macam pemikiran yang sangat merusak, yang seakan itu sangat halus sampai kepada kaum muslimin sehingga sangat merusak akidah kaum muslimin. Ya, di mana di dalam syariat kita semuanya serba jelas. Tidak boleh kemudian ingkar dan kufur dengan semua syariat Allah. Seandainya ingkar dengan satu syariat saja, misalnya tentang hadis lalat yang masuk di minuman, ya, sunnahnya untuk dicelupkan sekalian ke dalam air, kemudian diambil dan dibuang lalatnya. Satu sayap itu membawa racun, membawa penyakit, sedang sayap satunya sebagai penawar. Hadisnya sahih. Kalau ada seorang yang ingkar dengan yang seperti ini bisa sampai keluar dari Islam, bisa sampai kufur. Karena dengan perasaannya merasa lalat itu menjijikkan, kotor, kemudian tidak masuk di akalnya, kemudian ingkar, itu tidak benar. Ya, itu bukan syariat Islam, itu bukan agama Islam. Ini ucapan-ucapan kufur, na'udzubillah min dzalik. Maka syariat yang besar sampai syariat yang kecil pun kalau diingkari terang-terangan, maka ini mengeluarkan seorang dari Islam. Akhwani fillah wa akhwati fillah rahimakumullah, maka tadi berbicara tentang syariat Allah. Ya, maka seorang wajib untuk menjalankan syariat Allah secara kafah, secara sempurna.
Mereka-mereka yang terbentur dengan kewajiban di negeri kita misalnya, maka tetap meyakini bahwa hukum Allah yang benar, hukum Allah yang sempurna. Adapun hukum manusia itu sesuai dengan akal manusia yang sangat lemah, akal manusia yang sangat kurang. Ya, maka yang demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya berikan jalan keluar untuk kita semuanya. Tetapi kalau sampai mengatakan sama dengan hukum Allah, bahkan lebih baik dari hukum Allah, maka ini sudah kufur, bahkan sampai pada derajat taghut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, demikian yang kita kaji sebagai akhir dari pembahasan kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan akidah kita, menguatkan tauhid kita kepada Allah, di mana kita belajar dari yang sangat mendasar, ya, kitab yang kalau kita baca ini sangat tipis, matannya sangat tipis, dan itu sangat mendasar, ya, tetapi itu perkara yang paling pokok di dalam agama kita. Oleh karenanya pertanyaan mungkar dan nakir dalam kubur hanya berkisar pada 3 pertanyaan ini: siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Dan ini yang ada dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa, menjelaskan tentang 3 perkara ini: mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita sebagai penuntut ilmu hendaklah belajar dari yang paling mendasar, dari yang paling mudah, yang paling ringan. Kemudian demikian kita semakin ya naik di pembahasan yang setelahnya yang lebih mendalam. Demikian seterusnya, insyaallah kita akan memahami agama Allah dengan benar. Taib, demikian saudara-saudari yang dirahmati Allah, apa yang kita kaji pada kesempatan siang yang mulia ini. Ada beberapa pertanyaan. Ustadz, yang wajib adalah sholat fardu berjamaah. Apakah wajib di masjid atau tempatnya bebas? Taib, saudara-saudari yang dirahmati Allah, kewajiban kita sholat berjamaah di masjid, ya, sholat berjamaah di masjid. Dan seorang yang tidak mendengar panggilan azan, maka hukum asalnya tidak wajib untuk mendatangi sholat berjamaah. Adzan yang biasa, ya, dilantunkan dengan tanpa pengeras suara, ya, dilantunkan di atas tempat yang tinggi, kemudian angkat suara, dan ternyata tidak sampai karena mungkin jauh, mungkin 3 kilo, mungkin 5 kilo. Ini pada asalnya tidak wajib mendatangi sholat berjamaah. Tetapi di antara mereka yang sama-sama tidak mendengar, mereka wajib untuk berjamaah. Ya. Jadi anggap misalnya kita di sini ada masjid, sedangkan di kampung sana jauh 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo. Di sana banyak kaum muslimin tapi tidak ada masjid. Maka mereka tidak wajib untuk mendatangi sholat berjamaah. Tetapi mereka sendiri harus berjamaah dan mereka punya kewajiban untuk mendirikan masjid. Ya, mereka punya fardu kifayah, fardu wajib secara bersamaan agar mereka mendirikan masjid, sehingga mereka bisa sholat berjamaah di masjid. Ini, ya, jadi hukum asalnya berjamaah di masjid, di musola. Bahasa kita musola, ya. Kalau dalam bahasa syar'i, musola pun disebut dengan masjid. Masjid adalah tempat yang dipakai untuk sholat 5 waktu, walaupun tidak dipakai Jumatan, tapi 5 waktu dipakai disebut dengan masjid. Ya, kecuali masjid yang tidak dipakai 5 waktu, masjid perusahaan, masjid, ya, punyanya dinas tertentu misalnya, yang hanya dipakai zuhur dan asar misalnya, ini tidak disebut dengan masjid. Ya, tidak ada hukum masjid. Ketika masuk tidak ada tahiyatul masjid. Ya, demikian hukum masjid tidak ada karena tidak disebut dengan masjid. Adapun musola-musola, langgar-langgar yang kita miliki itu namanya masjid. Tetap sunnah masuk untuk sholat tahiyatul masjid. Berikutnya ini contoh saudara-saudari yang dirahmati Allah, ya. Contoh pemahaman kita terkait dengan taghut yang kelima tadi, yang berhukum kepada selain hukum Allah.
Ya, apakah pemerintah di negeri kita disebut dengan taghut? Ya. Ya, pemerintah negeri kita apakah disebut dengan taghut? Jawabannya tentu tidak. Ya, tadi sudah kita jelaskan, mereka yang bertugas untuk menjalankan aturan-aturan, undang-undang yang ada di negerinya, ya mereka harus bertakwa kepada Allah. Mereka harus yakin bahwa hukum Allah lebih baik. Tetapi karena belum mampu, tidak mampu, atau sistem yang membuat mereka lemah, ya sehingga tidak mampu menjalankan syariat Allah, maka mereka yakin hukum Allah adalah hukum yang benar. Ya, dan usaha mereka untuk bisa ketika diberikan amanah tersebut untuk bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan suatu saat Allah berikan kebaikan sehingga Allah muliakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Jika sudah tradisi, bagaimana ada beberapa sesajen saudara-saudari yang dirahmati Allah, kalau terkait dengan tradisi, kebiasaan yang di situ ada kesyirikan, ya, ada sesajen, ada perayaan-perayaan yang di dalamnya kesyirikan, maka tugas kita yang pertama untuk berilmu, ya, belajar agama Allah, kuatkan ilmu kita, pelajari Al-Quran dan hadis. Pelajari perkara yang paling mendasar, yaitu tauhid kepada Allah, akidah yang lurus. Dan alhamdulillah kita punya majelis-majelis tauhid, ya, majelis akidah. Kesempatan kita untuk terus mempelajari dengan baik. Kalau kita sudah berilmu, sudah memahami, maka kita punya kesempatan untuk berdakwah, dan berdakwah dengan cara yang hikmah. Kalau kita kemudian langsung menyerang mereka, mengatakan itu sesat, itu kafir, itu keluar dari Islam, itu, ya, orang tidak menerima. Butuh ilmu, termasuk ilmu dalam berdakwah, ya, fikih dakwah atau metode berdakwah, cara berdakwah yang benar. Karena sesuatu yang benar harus juga disampaikan dengan cara yang benar. Ini tauhid yang kita bawa, akidah yang lurus yang kita bawa. Tetapi cara menyampaikan kepada masyarakat dengan cara yang tidak benar, maka tidak boleh. Ini tidak hikmah, tidak santun. Maka juga harus disampaikan dengan cara yang benar. Ya, maka Anda kuatkan dengan ilmu. Tahu juga bagaimana berdakwah dengan benar, insya Allah ada kesempatan untuk berbicara kepada manusia, ya, berbicara kepada pemimpin mereka, ya, sehingga mudah-mudahan Allah juga berikan hidayah. Dan kalau kita lihat zaman dulu, ya, ketika kita masih kecil dengan sekarang sudah sangat berbeda. Alhamdulillah, banyak hal yang dulu pemandangan di perempatan jalan, banyak bunga-bunga, banyak sesajen, dulu hal yang biasa. Dulu di pinggir pohon-pohon besar itu banyak sesajen, itu hal yang sangat biasa zaman dulu. Iya, kalau mau ada tanam padi, mau panen, ya, orang berbagai macam acara-acara yang ternyata itu datang dari luar Islam. Iya, yang hakikatnya adalah kesyirikan kepada Allah. Alhamdulillah terus demikian, semakin tidak ada. Alhamdulillah sudah semakin jarang. Maka bersyukur pada Allah. Ya, kita bisa optimis, ya, insya Allah ketika kaum muslimin semakin tahu tentang tauhid, semakin benar akidahnya, ya, semakin lurus akidahnya, insya Allah. Ya, kita berharap negeri kita, subhanallah, ada bayangan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang sangat makmur, memiliki Tuhan yang maha pengampun. Ya, kalau kita mengingat masa lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, bagaimana sunnah belum dikenal masyarakat kita, di negeri kita, sangat jarang. Ya, amalan-amalan sunnah sangat jarang untuk dilihat, tidak nampak, ya. Tetapi kemudian alhamdulillah, ya, setelah 10 tahun, 20 tahun, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan sekarang luar biasa. Bagaimana kaum muslimin begitu kuat untuk mempelajari tauhid kepada Allah, untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini, ya, nikmat yang Allah berikan pada kita. Maka bisa kita bayangkan dengan izin Allah, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, negeri kita semakin makmur dengan apa? Dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa dalam doa kita juga minta sama Allah. Ya, minta sama Allah agar negeri kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu taala a'lam. Jika
ada seorang yang berbuat syirik besar kemudian bertaubat, apakah amalan sebelumnya tetap terhapus? Allah Maha Pengampun, saudara-saudari yang dirahmati Allah ya. At-taubah tajubbu ma qablaha. Taubat itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Ya, oleh karenanya optimis. Allah Maha. Ya, seorang yang musyrik kemudian masuk ke dalam Islam, amal kebaikan di masa syiriknya saja, amal kebaikannya itu kemudian diterima oleh Allah setelah bertaubat. Itu orang musyrik. Apalagi kita muslim, tetapi banyak kesalahan, kekurangan, bahkan mungkin terjatuh dalam syirik misalnya, maka segera beristighfar, segera bertaubat kepada Allah. Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah terima amal kebaikan kita di masa yang lalu, dan demikian Allah ya berikan pahala untuk kita semuanya ketika kita istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menyikapi bagaimana menyikapi tentang menghormati yang berlebihan kepada bendera? Ya, saudara-saudari yang dirahmati Allah, hormat kepada bendera ya, ini sebagai isyarat ya, isyarat bahwa bendera itu bendera negeri masing-masing ya, setiap negara punya bendera, itu sebagai ungkapan satu negeri yang berdaulat, yang punya kekuatan masing-masing, simbolnya dengan bendera tersebut. Sebagaimana dalam masa lalu, dalam peperangan, kaum muslimin punya bendera, kaum musyrikin juga punya bendera. Selama bendera masih tegak, berarti pasukan tersebut masih kuat. Ketika bendera sudah ambruk, berarti sudah tidak ada yang mampu membela bendera tersebut. Sebagai isyarat saja, sebagai ungkapan saja akan kekuatan, bukan pada zatnya. Ya, bukan seorang ketika hormat dengan bendera benar-benar kemudian mensucikan bendera, kemudian mengatakan bendera suatu yang agung, suatu yang mulia. Tidak, itu sebagai isyarat saja. Ya, oleh karena sebagian menyebutkan yang demikian, kalau bisa ditinggalkan lebih baik, kalaupun tidak mengapa, insya Allah dengan keyakinan bahwa itu simbol saja, tidak ada, itu kain yang tidak ada artinya, ya itu warna yang sekedar isyarat saja, simbol saja, tetapi tidak ada kekhususan pada bendera tersebut ya. Maka kalau dikatakan berlebihan dalam hormat dengan bendera, wallahu alam saya katakan tidak, ya hal yang biasa. Kalau bisa ditinggalkan alhamdulillah, kalaupun dalam keadaan terpaksa memang harus, ya kita tahu akidah kita nggak ada kaitannya dengan bendera tersebut, ya. Sebagai simbol itu kedaulatan negeri kita, ya sebagai pemersatu dari negeri kita, cukup dengan seperti itu kita tetap ya menjaga tauhid kita, menjaga akidah kita tanpa terpengaruh dengan keyakinan yang salah. Wallahu taala a'lam bissawab. Bolehkah zikir pagi dan petang ketika membacanya dengan pembicaraan atau dijeda dengan waktu untuk kegiatan kemudian melanjutkan kembali? Apakah harus berurutan membacanya? Taib. Silahkan saudara-saudari yang dirahmati Allah, zikir sesuai dengan kemampuan, tidak harus berurutan. Zikir sangat banyak jumlahnya ya. Baca sesuai dengan kemampuan. Kalau terpaksa harus putus misalnya, maka putus di akhir zikir, kemudian ada sesuatu yang mendesak untuk bicara, selesai sambung lagi. Ada keperluan harus kamar mandi, selesai kemudian lanjutkan kembali, tidak masalah. Ya. Ini apakah harus selesai semuanya? Tidak harus, sesuai dengan kemampuan. Baca 3, baca 5 di antaranya, silahkan. Ya, tidak harus semuanya. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan sampai merasa berat dengan zikir pagi dan sore, dengan membaca 5 dari semuanya. Sudah kuat, senang, merasa bisa istiqomah, tambah lagi menjadi 8, menjadi 9, menjadi 10, demikian seterusnya. Insya Allah pada saatnya kita sudah mampu untuk membaca zikir pagi dan sore semuanya. Allah taala a'lam bissawab. Apakah benar pelaku syirik besar telah keluar dari Islam sehingga sembelihannya tidak boleh dimakan? Bagaimana dengan sembelihan orang-orang ahlul kitab ya? Sembelihan ahlul kitab ini hukum khusus yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Sembelihan mereka halal buat kaum muslimin. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ketika mereka menyembelih, sembelihan mereka halal.
Dan ini disebutkan langsung dalam Al-Quran. Allah jelaskan dalam Al-Quran. Adapun seorang yang musyrik adalah semua selain ahlul kitab. Ya, non-muslim selain ahlul kitab disebut dengan musyrik. Maka sembelihan mereka haram. Ya, khusus yang dihalalkan hanya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Adapun kaum musyrikin, sembelihan mereka haram. Orang-orang Hindu, Buddha, Konghucu, semua yang di luar Islam selain ahlul kitab disebut dengan musyrik dan sembelihan mereka haram. Lelaki muslim tidak boleh menikahi mereka, demikian sebaliknya wanita muslimah tidak boleh dinikahi oleh mereka sampai mereka beriman, sampai mereka masuk dalam Islam. Kecuali ahlul kitab. Ya, lelaki muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab, tetapi sebaliknya tidak boleh. Wanita muslimah tidak boleh dinikahi oleh ya ahlul kitab, lelaki ahlul kitab, sampai kemudian beriman, masuk dalam Islam, baru kemudian nikah di atas Islam. Ini ya terkait dengan mereka. Adapun yang berbuat syirik, mungkin terjatuh dalam syirik besar, ya, maka tidak kemudian dikatakan keluar dari Islam. Hukum secara umum kita katakan semua pelaku dosa syirik besar maka keluar dari Islam. Ini hukum secara umum. Tetapi kalau sudah praktek, apakah si fulan dia keluar dari Islam karena kesyirikannya, ini para ulama yang tahu. Tidak boleh setiap dari kita menghukumi, wah ini pelaku seperti ini maka dia musyrik, dia kafir, tidak boleh. Karena kita butuh ilmu yang sangat banyak, kaidah-kaidah yang sangat banyak yang harus kita kuasai sehingga tahu persis kapan seorang dikatakan keluar dari Islam, dan ini haknya para ulama, bukan kita. Ya, maka kewajiban kita bukan untuk mengkafirkan, mengatakan Anda musyrik, Anda kafir, tidak. Kewajiban kita untuk berdakwah. Kalau lihat orang seperti itu, ingatkan, wahai saudaraku, Anda membahayakan, Anda terjatuh dalam dosa syirik besar, dosa besar dalam Islam, ya. Demikian kita berdakwah, kita ajak untuk kembali kepada Allah, meninggalkan dosa-dosa, terutama dosa kesyirikan, sesuai dengan kemampuan kita semuanya. Taib, demikian jamaah rahimakumullah kajian kita di kesempatan siang yang mulia. Masih banyak pertanyaan ya belum terjawab. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa kaji kembali. Wallahu taala alam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.